Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang sederhana. Adab makan dan minum dalam Islam. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan atau halal dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan aturan-aturan makanan yang ditetapkan dalam agama Islam. Konsep makanan halal berhubungan dengan cara pengolahan, bahan-bahan yang digunakan, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Mencuci tangan sebelum makan mencegah penyebaran kuman dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi. Setelah makan, mencuci tangan membersihkan sisa makanan dan melindungi diri dari kuman yang mungkin ada pada tangan. Mencuci tangan sebelum makan adalah salah satu bentuk menjaga kebersihan yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam setiap muslim yang akan makan harus membaca doa terlebih dahulu, sebelum dan sesudah makan bertujuan untuk memberikan berkah pada setiap suapan, menghadirkan kesadaran dan rasa syukur dalam setiap hidangan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah kami dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masih banyak orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ada yang makan menggunakan tangan kanan lalu minumnya menggunakan tangan kiri. Sebetulnya itu kurang baik apabila minum menggunakan tangan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Apabila makan dan minum dalam keadaan berdiri, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi tubuh, seperti mempengaruhi kesehatan ginjal, dampak buruk pada sendi, gangguan pengenceran kadar asam, dan lain-lain. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Mencela makanan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya seperti mengatakan, makanan ini sangat asin, makanan ini tidaklah enak, makanan ini tidak layak dihidangkan, dan lain sebagainya dengan komentar dan hinaan yang menyakitkan. Yang lebih parah lagi, sampai membuang makanan yang masih layak. Kita sebagai makhluk yang menerima rezeki makanan, hendaknya menyadari betapa besarnya nikmat makanan dari Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat makan, melangsungkan hidup untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Kita sudah diberi rezeki oleh Allah, dan bisa makan setiap hari, itu sudah luar biasa. Di luar sana, masih banyak hamba Allah yang kelaparan dan makan makanan yang tidak enak, bahkan tidak layak sama sekali. Maka dari itu, menghargai makanan merupakan akhlak yang mulia, sedang mencaci maki makanan merupakan akhlak yang rendah. Dijelaskan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan berlebihan bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh, dari memicu terjadinya obesitas, meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronik, bahkan bisa menyebabkan masalah mental. Oleh karena itu, mengatur seberapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat penting. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Terima kasih sudah menonton. Sampaikanlah dariku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat baiklah mulai dari hal kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah.